341. Dewa Dunia, manusia berhenti, ternyata aku, Zhao Ji, pernah memilikinya. 2. Lu Sheng tanpa sadar menghancurkan pil darah itu. Dalam sekejap, ki dan darah mengalir keluar, seperti hiruk-pikuk menyapu seluruh tubuh. Di bawah erosi seperti itu, pola bintang yang berakar di kedalaman daging dan tulang sage Lu tumbuh dengan cepat. Setiap kali pilnya pecah, tubuh abadi bintang Lu Sheng bisa mendapatkan kemajuan besar. Saya tidak tahu bagaimana itu akan tumbuh pada akhirnya. Segera, Lu Sheng merasa kekuatannya meningkat pesat lagi, dan ekspresinya sedikit bingung dan terpana. Dari mana energi itu baru saja datang? Sebenarnya, bahkan tidak memikirkannya. Jika bukan, kematian orang suci, apalagi itu. Meskipun sel-sel terasing dilenyapkan oleh kekuatan aturan, energi kekuatan hidup yang dikandungnya masih ada. Jadi mengapa backfeeding semacam ini terjadi? Lu Sheng berpikir sejenak, dan menemukan semuanya dalam sekejap. Kemudian seolah-olah sebuah benua baru muncul di hadapannya. Maka saya benar-benar dapat menggunakan metode ini untuk menggunakan ratapan orang suci untuk berkultivasi. Lu Sheng memiliki tubuh bintang yang tidak bisa dihancurkan dan sel abadi. Dan kemampuan pemulihan dan generasi tubuh bela diri puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari seniman bela diri biasa. Trauma fisik yang ditinggalkan oleh kematian orang suci bukanlah apa-apa. Baginya tanggal 17 September. Itu hanya menghabiskan sebagian dari stamina dan energi Anda. Satu tetes energi duka orang suci bisa membuatku melahirkan sel yang abadi. Botol kecil duka orang suci ini memiliki lebih dari 15 tetes. Mata Lu Sheng berbinar. Baru sekarang dia mengetahui bahwa dalam rangkaian rencana untuk membunuh Black Demon Society dan Lian Su, keuntungan terbesar pada akhirnya ternyata adalah sebotol kecil minyak esensial ini. Lu Sheng tidak menunda, dan langsung menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengambil setetes duka orang suci itu. Itu masih di telapak tangan kirinya, dan dia dengan mudah menuangkan setetes ratapan orang suci ini ke dalamnya. Proses serupa menghasilkan hasil yang berbeda. Kali ini, telapak tangan kiri Lu Sheng diasingkan menjadi merah tua, dengan 5 jari dan penampilan seperti sabit melengkung, yang terlihat seperti cakar setan di anime. Tampaknya efek dari setiap keterasingan berbeda. Ini saat yang tepat untuk mengikuti tes ini dan memikirkan tentang kemungkinan satu sel teralienasi secara ekstrim. Meski dia tahu adanya kekuatan aturan, Lu Sheng tidak menyerah. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Akankah aturan berlaku untuk Anda? Itu hanya membuktikan kamu tidak cukup kuat. Sebagai gunung tertinggi di kerajaan naga, Tianshan telah menarik penggemar olahraga ekstrim dan pendaki gunung yang tak terhitung jumlahnya sebelum tahun pertama seni bela diri. Setelah munculnya seni bela diri, lebih banyak prajurit datang untuk menantang dan berkultivasi. Saat ini, 2 pria berpakaian gunung baru saja mendaki ke puncak gunung. Tianshan berdiri di puncak, menghadap ke salju putih di bawah kaki mereka. Dan lautan awan yang bergolak di kejauhan. Meskipun matahari dan bulan tidak terlihat, menghadap pemandangan yang luar biasa ini, ada aliran darah yang tidak dapat dijelaskan, dan hati gelisah. Pada saat ini, ada angin bertiup. Salah satu dari 2 pendaki melihat lautan awan melonjak ke depan, secara bertahap memperlihatkan garis besar gunung. Puncak gunung itu seperti pedang tajam yang menembus langit, dan jauh lebih tinggi dari apa yang mereka injak sekarang, puncak yang diakui dunia. Ada lautan awan yang luas di tengahnya, dan burung-burung itu punah dan kabur, seolah-olah tidak ada di Gunung Peri yang sebenarnya. Ternyata rumor bahwa ada puncak Tianwai di puncak Gunung Tianshan itu benar. Seorang pendaki yang tampak tegas melihat ke puncak gunung berkabut di kejauhan dan berkata, tempat yang kita injak sama sekali bukan puncak yang sebenarnya, ada puncak absolut yang sebenarnya. Rekannya membuat payung dengan tangannya, meletakkannya di matanya dan melihatnya sebentar, dan berkata sambil tersenyum, tahukah Anda, semua orang yang pernah mendaki pegunungan Tianshan pernah mengetahuinya. Ada Tianqi di puncak Tianwai, dan para dewa yang tinggal di dunia di samping Tianqi. Manusia berhenti. Petik 2. Dewa dunia, manusia berhenti. Mata pemanjat melebar, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan tidak percaya, mungkinkah
apakah itu salah satu dari 3 orang dewasa di kerajaan naga kita? Rekannya mengangkat jarinya, meletakkannya dengan ringan di bibirnya, dan membuat set. Lalu dia mengangguk dan berkata, bagus kamu tahu, kamu tidak perlu menyebutkan nama orang dewasa. Pendaki itu mengangguk, tetapi ada banyak emosi di wajahnya. Di era seni bela diri yang sangat makmur, banyak perbuatan yang hanya bisa ada dalam legenda di masa lalu kini mencerminkan kenyataan dari fantasi. Ia hidup di puncak pegunungan Tianshan sepanjang tahun, ditemani oleh alam semesta langit dan bumi, menghadap semua makhluk hidup di bawah kaki, dan dihormati serta disembah oleh banyak orang. Memang, itu seperti keberadaan dewa di dunia. Orang biasa tidak bisa menebak sama sekali. Kedua pendaki itu tidak mengetahui bahwa ke arah pandangan mereka, di puncak Tianwei yang diselimuti lapisan awan. Saat ini, ada 4 sosok yang memanjat dengan cepat. Keempat orang ini, darah mereka seperti oven 1000 derajat, dan tubuh mereka seperti burung besar yang terbang ke langit. Kadang-kadang, saya akan meminjam sedikit kekuatan di tebing batu es. Hal yang paling mencengangkan adalah mereka berempat membawa peti mati merah keemasan di pundak mereka. Tutup peti mati terbuat dari kristal, dan Anda dapat dengan jelas melihat seorang wanita cantik dengan brokat merah tergeletak di sana. Dengan mata terpejam dan bibirnya sedikit mengerucut, dia berbaring diam di peti mati, seolah-olah dia tertidur. Mereka berempat membawa peti mati dan terbang tinggi. Angin dingin yang mengamuk dan badai salju di sekitar Tianwei Feng tidak dapat mempengaruhi mereka sedikit pun. Entah berapa lama, mereka berempat naik ke puncak dan akhirnya sampai di puncak Tianwei. Dibandingkan dengan lingkungan yang keras sebelumnya, puncak-puncak ini sangat tenang. Di lapisan awan dan kabut, sinar matahari keemasan turun tanpa halangan dan jatuh ke lapisan tebal Chen Sui yang telah terakumulasi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Di tengahnya terdapat sebuah kolam kecil. Permukaan kolam hampir membeku seluruhnya, seperti cermin sempurna di bawah sinar matahari, memantulkan warna langit. Sepertinya tempat ini seperti negeri dongeng sungguhan. 4 sosok, pria dan wanita, membawa peti mati itu dan berjalan selangkah demi selangkah ke tepi Tianqi. Mereka dengan lembut menurunkan peti mati di pundak mereka, dan seorang pria parubaya yang memimpin melangkah maju dan berbisik ke kolam. Tuan, di puncak gunung yang halus dan halus, suara itu tampak begitu jernih. Seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke permukaan air yang tenang. Segera, hal-hal aneh terjadi. Di permukaan air Tianqi yang sehalus cermin, sinar matahari keemasan dengan cepat berkumpul, memadatkan sosok manusia keemasan yang jernih. Ketika sosok manusia muncul, keempat pria dan wanita itu segera menunjukkan ekspresi yang sangat hormat di wajah mereka, dan jatuh ke tanah dengan satu lutut. Mayat wanita kelima dibawa ke sini. Pria terkemuka berbicara dengan suara rendah. Sosok manusia emas itu mendengar kata-kata itu dan perlahan keluar dari air. Ada sosok manusia emas setengah buta di udara, wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, hanya garis anggota tubuh dan tubuhnya yang bisa dilihat samar-samar. Tapi ini juga cukup ajaib. Jika seseorang hadir, saya khawatir mereka akan sangat terkejut sehingga mereka akan langsung berlutut di tanah, bersujud, dan meneriakkan roh Tuhan yang nyata. Keempat pria dan wanita itu tidak terkejut, tetapi menundukkan kepala lebih rendah. Sosok manusia emas berjalan ke peti mati, mengulurkan tangan dan meraih wanita yang sedang tidur di dalam peti mati. Lengannya menembus langsung melalui penutup kristal di peti mati, tanpa halangan, dan dengan lembut menyentuh pipi halus wanita itu. Apakah kamu tahu bagaimana dia meninggal? Sosok manusia emas itu berbicara dengan ringan, dan suaranya jernih, dengan perasaan yang agak halus. Pria terkemuka berkata, saya dipelintir sampai mati oleh tulang leher yang patah. Mengapa? Pria terkemuka itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian menjelaskan apa yang telah dilakukan Lian Su selama hidupnya dengan sangat rinci. Setelah berbicara, saya mendengar sosok emas itu mendesah pelan, mata emas berbentuk manusia jatuh pada wanita di peti mati, dan menghela nafas dengan suara rendah, itulah mengapa dia pantas mati. Pria terkemuka berkata dengan cepat, orang yang menjadi sasaran Nyonya Su berada ribuan mil jauhnya ketika Nyonya Su meninggal. Mungkin bukan dengan tangannya sendiri. Tapi kematian Ni Su sama sekali tidak bisa dipisahkan darinya.
Petik 2. Sosok emas itu menggerakkan sudut mulutnya, tidak tahu apakah itu ejekan atau penghinaan. Tapi dia mengabaikannya dan hanya berkata dengan santai, karena semua orang sudah mati, mari kita lupakan ini. Orang yang memimpin itu terkejut. Tuanku, Nyonya Su tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kematiannya, jadi lupakan saja. Anda tahu itu yang dilakukan Lu San. Sosok emas itu berkata dengan ringan, lalu bagaimana menurutmu? Sebaliknya, bunuh dia dan balaskan dendam Lian Su. Bocah itu sekarang menjadi target nomor 1 militer. Jika kita melakukan sesuatu padanya, militer akan mati-matian melindunginya. Di samping itu, anak ini cukup pintar, dia tidak meninggalkan tangan, dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa orang dibunuh oleh orang lain. King Long, aku hanyalah petapa bela diri tingkat 9, bukan dewa. Manusia sejati, ada beberapa aturan yang masih harus diikuti. Pria terkemuka itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. King Long mengerti, namun tidak sesederhana itu untuk mengungkapkan masalah ini. Telapak tangan emas berbentuk manusia dengan lembut membelai wanita di peti mati, dan berkata dengan ringan, militer harus memotong beberapa potong daging. Saat 3.0 berbicara, telapak tangan emas berbentuk manusia berenang di atas perut bagian bawah wanita itu. Tiba-tiba, telapak tangannya membeku. Sosok manusia emas menatap posisi itu, dengan cahaya aneh di matanya. Keanehan semacam ini berubah menjadi gelombang nyata, dengan humanoid sebagai pusatnya, dan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, angin di puncak Tianwei berhenti, dan awan serta kabut yang melonjak juga berhenti. Semua suara menghilang dan semua tindakan terhenti, seolah-olah waktu telah berhenti di sini. Sosok manusia emas secara bertahap berubah dari fantasi menjadi kenyataan. Di bawah mata yang memancarkan cahaya aneh, wajah muda perlahan muncul. Setelah beberapa napas pendek, sosok dengan rambut seputih salju tetapi wajah seperti pemuda keluar dari cahaya kemasan. Dia lekat-lekat menatap wanita di peti mati, dan berbisik dengan suara rendah. Jadi, aku, Zhao Ji, pernah punya anak. Ucapkan kata. Keempat pria dan wanita yang berlutut di belakangnya dengan satu lutut tiba-tiba mengangkat kepala. Ekspresi kaget yang tak terlukiskan tertulis di seluruh wajahnya. 342. Jatuh di pantai Ninghai, pada usia 20. 3. Saudaraku yang suci, ceritakan dengan cepat, seperti apa medan perang di dalam liang. Di sebuah toko teh susu kecil, Lu Sheng dan Lin Ze yang Yuan duduk berhadapan, mengobrol. Setelah mengalami keseruan pertemuan pertama, Lin Ze menyeret Lu Sheng dan terus bertanya, saya belum melihatnya selama setengah tahun. Lin Ze menjadi jauh lebih gelap, dia telah tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Terlihat bahwa dia telah melakukan banyak kerja keras dalam seni bela diri dalam setengah tahun terakhir. Yang Yuan tidak banyak berubah, hanya sedikit berganti pakaian, lebih seperti seorang mahasiswa. Orang yang paling banyak berubah adalah Lu Sheng. Ketika kami pertama kali bertemu, apakah itu Lin Ze atau Yang Yuan? Atau lebih tepatnya, tidak berani mengakuinya. Menghadapi berbagai pertanyaan Lin Ze, Lu Sheng sesekali menjawab beberapa kata, sementara Yang Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan duduk diam di samping Lu Sheng dengan secangkir teh susu, mendengarkan. Mereka berdua mengobrol. Waktu berlalu. Bersiaplah di Lin Ze. Sudahlah. Lu Sheng melirik waktu di dinding toko teh susu dan menyarankan, ayo makan. Ini baik. Lin Ze segera berdiri dan mengajukan diri, saya tahu ada restoran barbecue yang rasanya sangat enak. Lu Sheng menatap Yang Yuan secara alami tidak memiliki pendapat. Jadi ketiganya keluar dari toko teh susu, dan Lin Ze mengeluarkan ponselnya dan memanggil taksi. Taksi di kota universitas masih sangat bagus, dan mobil kungfu akan tiba. Dalam waktu singkat, aku duduk di depan. Begitu mobil berhenti, Lin Ze langsung melompat ke kopilot 01, lalu mengedipkan mata dan berkata, Kakak Sheng, duduk di belakang dengan adik iparmu. Kakak ipar ini membuat Yang Yuan tersipu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka pintu belakang dan duduk lebih dulu. Lu Sheng menggelengkan kepalanya. Dia sedikit khawatir tentang bagaimana menangani hal-hal di pihak Yang Yuan. Bukankah Lin Ze menyebabkan masalah? Hanya dengan memikirkannya, Lu Sheng hendak masuk ke dalam mobil.
Tetapi ketika tangan saya baru saja menyentuh pintu, dan satu kaki hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba, tampaknya petir tak terlihat menyerang Lu Sheng, dan tubuhnya sedikit bergetar tanpa terasa. Gerakan Lu Sheng membeku untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, sopir taksi menjadi tidak sabar, menoleh dan bertanya, "Anak muda, bisakah kamu naik?" Cahaya yang tak bisa dijelaskan melintas di mata Lu Sheng, dan kemudian, dengan cepat menjadi tenang, dia mundur selangkah dan menutup pintu. Saudara laki-laki, Lindsay dan Yang Yuan memandangnya dengan heran, bertanya-tanya apa yang terjadi. Bukankah kita baru saja mengatakan akan makan malam bersama? Aku tiba-tiba teringat ada sesuatu yang perlu ditangani dengan cepat. Kalian berdua pergi makan. Aku akan menemukanmu nanti. Lu Sheng menjelaskan secara singkat, lalu berbalik dan berjalan ke satu arah. Tanpa menunggu reaksi apapun dari mereka berdua. Saudaraku yang suci, saudara suci. Saat Lindsay dan Yang Yuan mengejar dari mobil, sosok Lu Sheng benar-benar menghilang. Hei, sulit untuk makan dengan Saint Brother sekarang. Lindsay hanya bisa menghela nafas. Aku merindukan hari-hari ketika kita memasak bersama di ruang makan Universitas Shengwu. Yang Yuan melihat ke arah di mana punggung Lu Sheng menghilang, dan bingung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lu Sheng berjalan di jalanan Kyoto yang ramai. Kecepatannya sangat cepat, dan pejalan kaki serta gedung-gedung tinggi di kedua sisi ditarik ke dalam bayang-bayang kabur. Dia menyeberang jalan, kendaraan lewat di belakangnya, tidak ada klakson. Tidak ada kecelakaan, dan bahkan tidak ada yang melihatnya. Lu Sheng berjalan semakin cepat, perlahan-lahan meninggalkan pusat kota. Dia datang ke lokasi dekat pinggiran kota, melambat, dan berjalan ke taman. Lu Sheng dengan cepat menyeberangi halaman dan danau buatan, dan langsung berjalan ke hutan kecil di dalam taman. Ada pasangan muda duduk di hutan mengobrol. Lu Sheng terus berjalan ke dalam, sampai dia berjalan ke sudut terpencil dan tak berpenghuni di kedalaman hutan, dan duduk di bawah pohon poplar yang dikelilingi oleh satu orang. Pada saat ini, ekspresi wajah Lu Sheng menjadi serius. 13 sel abadi bergetar hebat di kuil alisnya. Itu seperti 13 matahari kecil, berkedip dengan cepat dan tidak menentu. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertanda berbahaya. Seperti pedang datang, berulang kali menghantam pikiran Lu Sheng. Gelombang demi gelombang, dan ada tren yang berkembang. Mengapa? Apa yang telah terjadi? Lu Sheng menutup matanya dan memasuki ruang mimpi dengan penuh keraguan. Adegan ruang mimpi yang akrab. 7 atau 8 blok jauhnya dari jalan Wuguan, Lu Sheng menemukan Guang Nao-nya bersembunyi di sini, dan kemudian memanggil informasi pribadinya. Segera, profil Lu Sheng diberikan kepadanya. Hanya, data telah berubah. Foto yang ditampilkan di profil hampir sama dengan penampilannya saat ini. Matanya dalam, fitur wajahnya tampan, dan dia masih muda dan tajam seperti pisau dingin. Ada juga janggut cian muda di bibir dan dagu. Foto profil perpustakaan sumber daya Tinder pada dasarnya adalah foto terbaru dari karakter tersebut sebelum kematiannya. Saya ingat terakhir kali, ketika Lu Sheng memeriksa informasinya, yang dia lihat adalah dia masih muda dan tua. Sekarang, dia telah menjadi sangat muda. Apakah itu berarti bahwa Lu Sheng melihat ke bawah? Teks pada data melompat keluar satu persatu. Nama, Lu Sheng. Jenis kelamin laki-laki. Umur, 297 Juni dalam seni bela diri 317 Januari dalam seni bela diri. Umur, 297 Juni dalam seni bela diri 317 Januari dalam seni bela diri. Ketika Lu Sheng melihat kata-kata ini, pupilnya menyusut tajam. Lahir pada Juni tahun 297 di pencak silat, meninggal pada Januari tahun 317 di pencak silat, dan tahun ini, itu adalah seni bela diri. Hari ini juga tanggal 2 Januari tahun ke-317 Budo. Artinya, Lu Sheng tampak tercengang, dan berbisik pada dirinya sendiri, aku akan mati bulan ini. Lu Sheng sepertinya terpukul keras oleh sesuatu, dan tubuhnya yang sekeras batu bergetar sedikit. Dia dulu berpikir bahwa pikirannya sudah lama tidak bisa dihancurkan dan tidak tergoyahkan. Tetapi pada saat mengetahui bahwa kematiannya semakin dekat, seluruh orang pasti muncul dalam keadaan kesurupan untuk sesaat. Tapi segera Lu Sheng menyingkirkan emosi yang tidak bisa dia katakan apa. Yang dia rasakan,
dan danau hati kembali damai. Setidaknya, kamu harus tahu bagaimana aku mati. Dia mengatakan sesuatu dengan tenang dan terus melihat ke bawah. Bagian sebelumnya dari pengalaman hidupnya tidak jauh berbeda dengan yang dilihatnya terakhir kali. Hanya sedikit lebih kaya. Sejak dia bergabung dengan wilayah militer, semua jenis rekor kokoh. Masuk akal jika tren ini berlanjut, pasti akan mengantarkan masa depan yang lebih cemerlang dan legendaris. Tapi legenda itu baru saja dimulai dan tiba-tiba berakhir. Di Ninghai di tengah, dia dibunuh oleh ahli bela diri ekstrim Zhao Ji. Pada usia 20. Usia tua, 20. Tanda titik terakhir menandakan bahwa hidup Lu Sheng telah berakhir. Apakah itu benar-benar Santo seni bela diri? Meskipun saya sudah memiliki beberapa tebakan di hati saya, melihat jawaban akhirnya masih membuat hati saya gelisah. Mengapa? Ada jejak kebingungan di mata Lu Sheng. Dia jelas telah memikirkannya dengan sangat hati-hati. Saya pikir semuanya ada dalam kendali saya. Judeo Martial Saint hanyalah Martial Saint tingkat 9, bukan tingkat 10, jadi dia tidak bisa menutupi langit dengan satu tangan. Mengapa mereka menyerang saya ketika saya tahu bahwa saya akan dilindungi oleh militer, dan tidak ada bukti di permukaan bahwa saya membunuh Lian Su? Apakah wanita ini Lian Su sangat penting baginya? Itu, bagian mana yang salah? Petik 2. Lu Sheng memiliki kekuatan mental tingkat 8, perkembangan otaknya lebih dari 100 kali lipat dari orang biasa, dan kecerdasannya mendekati iblis. Dan ada keadaan kosong. Dia merasa telah memperhitungkan semua aspek, dan memiliki kendali atas semua aspek situasi dan psikologi. Sepertinya perilaku yang berani, dan sepertinya keputusan menari. Padahal, belum lagi kepastian 100%, minimal 90%, semuanya terkendali. Tapi sekarang, Lu Sheng kehilangan segalanya. Untuk sesaat dia tidak bisa membantu tetapi tenggelam dalam keraguan diri yang mendalam. Dalam benaknya, rolet abu-abu yang melambangkan jalan Grandmaster Lu Sheng Sikuan perlahan bergetar, dan sepertinya ada retakan yang tak terlihat muncul di atasnya. Lu Sheng keluar dari ruang mimpi. Tapi dia sama sekali tidak bermaksud untuk bangun, dia masih duduk di bawah pohon poplar, matanya terkulai, seolah tertidur. Apa yang dilakukan pria ini duduk di sini? Sepasang muda meringkuk dari kejauhan, melihat Lu Sheng duduk di bawah pohon, dan berbicara dengan lembut. Pergi dengan cepat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kadang-kadang, orang-orang berjalan melalui hutan kecil ini dan melihat Lu Sheng duduk di bawah pohon, dan mereka akan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Segera, matahari terbenam. Malam menyelimuti hutan. Suhu semakin dingin, dan angin dingin bertiup di malam hari, menebarkan lapisan tipis embun beku di rerumputan. Fajar menyingsing, dan hari baru tiba. Kicau burung pagi terdengar di hutan. Seekor burung liar yang pemberani mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Lu Sheng. Lu Sheng tetap tidak bergerak, seperti patung tanah liat. Sesekali orang datang dan pergi, matahari terbit dan terbenam. Cahaya dan bayangan bergantian pada Lu Sheng. Setelah 3 hari 3 malam penuh, Lu Sheng masih tidak berubah sedikit pun. Lapisan daun dan debu yang jatuh menumpuk di pakaiannya, dan dari kejauhan, dia tampak seperti boneka, orang mati. Selama periode ini, ponselnya berdering berkali-kali di sakunya, tetapi Lu Sheng mengabaikannya. Ya Tuhan, sepasang pria dan wanita lewat lagi. Wanita itu melihat Lu Sheng duduk di bawah pohon dari kejauhan, dan mau tidak mau berbisik kaget, pria yang kita lihat beberapa hari yang lalu masih ada di sana. Dia memiliki rambut di sekujur tubuhnya, bukankah seharusnya dia sudah mati? Pria itu jelas memiliki kesan tentang Lu Sheng, ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat berkata, pergi dan lihatlah. Keduanya menginjak rerumputan dan mencicit dengan cepat dan berjalan mendekat. 343. Kebenaran, kupu-kupu yang tertipu. Di tengah jalan, pria itu tiba-tiba berhenti. Ada yang bernafas, orang ini masih hidup. Ketika Anda mendekat, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa pemuda yang duduk di bawah pohon memiliki kabut putih samar di antara hidung dan mulutnya. Lalu mengapa kamu duduk di sini selama beberapa hari? Kurasa aku terstimulasi oleh sesuatu. Jatuh cinta atau semacamnya. Bisakah kamu jatuh cinta bahkan ketika kamu tumbuh seperti ini? Meski pemuda itu menundukkan kepalanya setengah, wanita itu masih bisa
Melihat penampilannya yang menakjubkan, pria itu memelototi wanita itu dengan marah, berpikir sejenak, dan dengan semangat kepedulian kemanusiaan, dia melangkah maju dan bertanya, "Saudaraku, ada apa denganmu?" Kalimat ini sepertinya membangunkan pemuda yang tertidur. Dia secara bertahap bangun dan perlahan mengangkat kepalanya. Keduanya melihat wajah yang sangat muda dan tampan, dan sepasang mata bingung. Mata Junwei muda tertuju pada mereka berdua, secara bertahap mendapatkan fokus. "Bukan apa-apa, aku sedang memikirkan sesuatu, dan aku belum menemukan jawabannya." Suara Junwei muda agak serak dan sulit, mungkin karena dia belum makan. Atau berbicara terlalu lama. "Orang baik, aku belum menemukan jawabannya setelah memikirkannya. Selama 3 hari." Pria itu mendecakkan bibirnya, menyentuh sakunya, mengeluarkan sebungkus rokok, dan menyerahkan satu kepada Junwei muda. "Jika kamu tidak keberatan, katakan padaku untuk mendengarkan." "Apa masalahnya?" Mengatakan itu, pria itu menatap wanita itu. Yang terakhir enggan, dan pada akhirnya berjalan ke samping, menyisakan ruang untuk mereka berdua. Junwei muda mengambil rokoknya, tapi tidak menyalakannya. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Ada satu hal, saya rasa saya telah merencanakan dengan sangat baik, dan saya yakin akan hal itu, dan bahkan saya telah berulang kali memverifikasinya beberapa kali dengan organisasi yang paling otoritatif. Alhasil, masih ada kejutan. Hasilnya sangat berbeda dari yang saya harapkan." Petik 2. "Sialan, apa yang saya pikir itu?" Pria itu menyalakan rokok, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bilang itu kecelakaan. Karena itu kecelakaan, itu normal. Tapi saya sudah memverifikasinya dengan pihak berwenang, dan pihak berwenang memberitahu saya bahwa tidak akan ada kecelakaan. Itu hanya bisa berarti bahwa otoritas yang Anda cari tidak cukup berwibawa. Bahkan pembohong." Pria itu menjawab dengan santai. Kalimat ini membuat Junwei muda terlihat kaget. Tidak cukup berwibawa, pembohong. Kedua kalimat ini seperti kilatan petir yang melintas di benaknya, langsung menerangi banyak detail yang telah dia abaikan. Seperti kata pepatah, hal-hal yang tidak memuaskan dalam hidup adalah 9 dari 10. Dengan sebatang rokok di mulutnya, pria itu ingin mengulurkan tangan dan menepuk pundak pemuda itu, tetapi dia mengulurkan tangannya setengah. Tetapi tanpa sadar menariknya kembali. "Terkadang mengapa Anda terlalu banyak berpikir, bangunlah saat Anda jatuh. Dan mulai dari awal lagi saat Anda gagal. Ini hal yang sangat sederhana, tidak perlu membuatnya terlalu rumit." "Kamu benar, aku terlalu banyak berpikir setiap saat, aku menjadi pintar." Mata Junwei muda berangsur-angsur menyala, dan sepertinya perubahan drastis sedang terjadi. Daun dan debu berdesir darinya, dan dia bangkit dari bawah pohon. Seluruh hutan tampak memiliki cahaya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pemuda tampan di bawah pohon itu benar-benar menyelesaikan transformasi yang indah. Bagaikan berlian yang terkubur dalam lumpur, dibersihkan dari kotoran dan debu di badan, menjadi mengkilat kembali. Transformasi ajaib ini mengejutkan pria dengan rokok di mulutnya, berdiri dalam keadaan linglung, lupa kata-kata. "Terima kasih." Pria muda tampan itu sedikit tersenyum pada pria itu, dan kemudian seluruh tubuhnya meleleh ke dalam cahaya seperti gelembung. Menepuk. Pria itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan rokok di mulutnya jatuh ke tanah. Berbalik, dia dihadapkan dengan wajah pacarnya yang sama-sama ngeri dan terkejut. Keduanya saling memandang. "Persetan, sialan di siang bolong." "Halo, Ketua." Memasuki hotel, petugas yang menjaga pintu masuk hotel langsung berdiri dan menyapa Lu Sengsing. "Kemudian segera laporkan, militer tidak dapat menghubungi Anda, dan saya ingin Anda melapor ke daerah militer pusat secepat mungkin sebelum lusa." "Oke, aku mengerti." Lu Seng mengangguk, berjalan ke lift dengan tenang, dan naik ke atas. Memasuki kamar hotel, Lu Seng mengeluarkan ponselnya dan memeriksa panggilan tidak terjawab dan pesan yang belum dibaca yang terakumulasi. Selama 3 hari terakhir, itu terutama panggilan telepon dari wilayah militer timur. "Diperkirakan saya tidak dapat menemukan diri saya selama 3 hari, jadi saya sedikit cemas. Tapi sekarang dia telah muncul, tidak perlu kembali." Lalu ada telepon dari beberapa orang penting. Lu Seng memilih yang paling penting untuk dihubungi kembali. "Lu Seng,
Suara akrab dan sedikit dingin Dong Kingsway datang dari telepon, dan sepertinya disertai dengan suara yang sedikit lega. Maaf, saya mengalami sesuatu dan tidak mendapat telepon. Lu Sheng menjelaskan. Dong Kingsway menjawab dengan ringan, lalu berkata, Paman dan Bibi baik-baik saja di sini dan bersenang-senang. Apakah urusan di pihak Anda telah diselesaikan sepenuhnya? Mata Lu Sheng berkedip, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Sudah diselesaikan. Itu bagus. Dong Kingsway tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Sheng dalam perjalanan ini, tetapi dari beberapa hari terakhir, wilayah militer timur semakin menghormati orang tua, keluarga, dan Lu Sheng. Apa yang dilakukan Lu Sheng harus menjadi hal yang besar, dan itu harus sukses. Sekarang masalah telah diselesaikan, dia tidak perlu bertanya lagi. Dong Kingsway tidak pernah menjadi orang yang penasaran. Aku mungkin tidak bisa datang untuk seluruh latihan militer ini. Tidak apa-apa, bantu saja aku mengurus orang tuaku. Aku di sini. Lu Sheng berhenti sejenak, lalu berkata dengan tegas, aku bisa mengatasinya sendiri. Dong Kingsway tidak mendengar perbedaan dalam kata-kata Lu Sheng, tetapi hanya menjawab, itu saja, saya akan menutup telepon dulu. Selamat tinggal. Lu Sheng menutup telepon, mengambil ponselnya dan mengobrol sebentar dengan orang tuanya, Lu Qinghe, di grup keluarga. Melihat mereka memuji Dong Kingsway dengan berbagai cara, mereka juga cukup puas dengan kehidupan di wilayah militer timur, terutama Lu Qinghe. Mereka sedikit enggan memikirkan sudut mulut Lu Sheng sedikit berkedut. Ibu dan ayah seharusnya tahu bahwa Lu Sheng mewakili wilayah militer timur untuk berpartisipasi dalam latihan militer seluruh pasukan. Alih-alih mendesaknya untuk kembali, dia membuatnya rileks dan tampil baik. Lu Sheng menjawab, mengerti. Kemudian keluar dari obrolan, menatap foto keluarga di wallpaper ponsel sebentar, Lu Sheng mematikan ponsel dan duduk dengan tenang di kursi. Ini adalah kesalahanku. Lu Sheng berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat ini, kebingungan dan keraguan di matanya hilang, dan yang tersisa hanyalah ketenangan dan refleksi. Entah sejak kapan, pemikiranku mulai menyimpang. Lu Sheng mengingat dirinya yang asli. Pikiran itu murni dan pikiran itu murni. Satu hal adalah ingin menjadi lebih kuat. Saat menemui rintangan yang sulit di jalan depan, langsung pukul saja. Jika rusak, terus bergerak maju. Jika tidak dipatahkan, maka akan terus dipatahkan sampai putus. Dan sekarang dia tidak tahu bahwa itu karena perkembangan otak yang berkelanjutan, peningkatan kecerdasan, dan kemahakuasaan keadaan seni bela diri, dan pengaruh urusan dunia seperti garis telapak tangan. Cara dia menangani berbagai hal menjadi semakin kompleks, semakin bergantung pada akal, daripada tinjunya sendiri. Mungkin pembunuhan ayah dan anak Lian Jibei, yang membuatku merasakan manisnya perencanaan, dan mulai tersesat. Sampai sekarang, jauh di dalam rawa, Lu Sheng menatap tangannya, terkadang, lebih baik ceroboh. Ini adalah masalah Lu Sheng sendiri. Dan kemudian ada masalah ruang impian. Mata Lu Sheng menembakkan dua cahaya terang, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Aku terlalu percaya takhayul tentang masa depan yang ditampilkan di ruang mimpi, dan aku bahkan belum memikirkannya dengan hati-hati. Apakah masa depan ini benar-benar ada? Petik 2. Kegemparan. Lu Sheng telah bangkit dari awal dan telah mencapai ketinggian seperti sekarang ini. Ruang impian adalah dukungan terbesarnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada ruang impian. Sekarang Lu Sheng harus tetap menjadi orang biasa, atau tinggal di Universitas Seni Bela Diri yang baik atau buruk, menjalani kehidupan seperti ikan asin, atau seperti Liu Qiming, dia bergabung dengan tentara dan masa depan tidak pasti. Dapat dikatakan bahwa ruang mimpi menciptakan segalanya untuk Lu Sheng. Memberinya modal yang kuat dan misi yang berat, memberinya kecemerlangan dan pemandangan seperti sekarang ini. Lu Sheng telah memikirkan asal-usul dan sifat ruang mimpi berkali-kali. Tapi dia tidak pernah mempertanyakan keberadaan ruang mimpi. Saya tidak pernah memikirkan apakah ada beberapa hal di perpustakaan sumber api ruang angkasa mimpi, yang salah, hanya jalinan mimpi. Setelah Lu Sheng membuka perpustakaan sumber daya api di ruang mimpi, dia menyegarkan riwayat hidupnya berulang kali, dan otoritasnya ditingkatkan. Lagi dan lagi, tidak ada kepastian tentang masa depan bisa diubah.
Seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya dalam seni bela diri 300 tahun mungkin dapat membentuk badai dalam seni bela diri 10.000 tahun. Gagasan tentang telah lama tertanam dalam benaknya. Dia tidak dapat memverifikasi keaslian masa depan, dan bahkan merasa bahwa perkembangan peristiwa menyimpang dari masa depan yang ditunjukkan dalam data kehidupan adalah hal yang biasa. Buktikan bahwa dia sedang mengubah masa depan, dan berpuas dirilah. Karenanya, dia selalu berpikir begitu. Dia berpikir bahwa dia adalah kupu-kupu seni bela diri berusia 300 tahun, dan sedang mencoba mengepakkan sayapnya, bersiap untuk memicu badai yang akan mengubah dunia dalam seni bela diri 10.000 tahun mendatang. Tapi hasil dari membunuh Liansu. Tapi dia memukul kepala Lu Sheng, raja. Dia menggunakan informasi masa depan yang ditampilkan di perpustakaan sumber daya Tinder untuk memverifikasi berkali-kali, sampai Liansu benar-benar mati. Dia membuat keributan besar di keluarga Chen, dan rencananya dilaksanakan dengan sempurna. Tidak ada yang berubah di masa mendatang yang ditunjukkan oleh repositori Tinder. Tapi tiba-tiba, masa depan itu telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa masa depan sebelumnya salah. Bisakah ada yang salah dengan apa yang telah terjadi? Tentu saja tidak. Hanya apa yang belum terjadi dan sedang terjadi yang akan menyimpang dari lintasan yang telah ditetapkan. Jawabannya jelas. Atau, pemahaman saya tentang 4 kata yang mengubah masa depan terlalu dangkal, dan kompleksitas garis waktunya jauh di luar imajinasi saya. Salah satu masa depan yang disajikan dalam ruang mimpi bukanlah masa depan yang nyata sama sekali. Itu hanyalah sebuah prediksi, kumpulan dari segala sesuatu yang terjadi saat ini, dihitung dengan algoritma khusus. Hasil yang paling mungkin, dan sekali terjadi kesalahan dalam proses pengumpulan data, maka akan menyebabkan penyimpangan yang sangat besar antara hasil algoritma dengan hasil sebenarnya. Petik 2. Pikiran Lu Sheng meledak menjadi kilatan cahaya, dan perlahan-lahan berkata pada dirinya sendiri, ini baru saja dijelaskan. Mengapa masa depan yang dihadirkan dalam ruang mimpi adalah masa depan yang terjadi setelah menghilangkan pengaruh ruang mimpi itu sendiri. Petik 2. Karena algoritmanya sama sekali tidak bisa menghitung sendiri. 344. Martial Saint tingkat 9. Mungkin tidak mustahil untuk mencoba membunuh dan melihat satu orang terkuat di dunia tidak bisa mengangkat dirinya dengan meraih bagian belakang lehernya. Dewa dapat menciptakan dunia, tetapi dia tidak dapat menciptakan dewa sebesar dirinya sendiri. Jadi tidak peduli seberapa kuat algoritma ruang mimpi, ia tidak dapat menghitung besar dan kompleksnya sendiri di dalam algoritma. Jika Anda melakukan itu dapat menyebabkan ego dari seluruh ruang mimpi runtuh. Lu Sheng ingat ketika dia pertama kali berhubungan dengan ruang mimpi. Saat itu, masa depannya belum termasuk faktor ruang impian. Juga karena ini adalah aturan, jadi saya tidak pernah memikirkan alasannya. Tentu saja, itu mungkin juga karena garis waktu. Garis waktu saya sekarang, dan garis waktu yang ditetapkan memiliki beberapa variabel yang tidak dapat diprediksi, menghasilkan masa depan yang sama sekali berbeda. Tapi jika garis waktu untuk menjelaskan ruang impian itu terlalu besar, dan dapat menangkap tren garis waktu yang berbeda kapan saja. Petik 2. Dua tebakan, mencoba memverifikasi mana yang terlalu mudah. Lu Sheng menutup matanya dan dengan cepat memasuki ruang mimpi. Di ruang mimpi, Lu Sheng menyalakan otaknya yang ringan dan mengeluarkan perintah. Ambil rebusan Lingji Zhuang Sui, Yang Sui dan resep Jinlong Qiong terbaru. Ketiga resep ini adalah satu-satunya tindakan yang telah dilakukan Lu Sheng sejauh ini, perubahan terbesar dalam proses dunia ini. Hasil panggilan segera muncul. Selain rebusan Lingji Zhuang Sui, resep Yang Sui dan Jinlong Xiu sama-sama menunjukkan otoritas yang tidak memadai. Lu Sheng menggerakkan sudut mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Lihatlah resep yang baru direvisi dengan hati-hati. Rebusan Lingji Zhuang Sui diambil setelah dia menginjakkan kaki dalam seni bela diri. Resep yang semula tidak bertingkat kini sudah mencapai tingkat 5. Efeknya lebih dari 1000 kali lipat dari versi aslinya. Tetapi seluruh resep telah berubah tanpa bisa dikenali, dengan banyak bahan asing muncul dan diganti. Lu Sheng secara acak memilih bahan yang tidak diketahui bernama Lanying Chaosu, dan memasukkannya ke dalam otak cahaya, tetapi hasilnya
Adalah, teori itu ada, bukan saat ini. Apa artinya? Artinya ramuan obat ini hanya ada dalam teori, fiktif, imajiner, ada di dunia ini, tepatnya, tidak ada sama sekali di planet ini. Bahkan namanya palsu. Mungkinkah saya keluar dari bintang ini dan pergi ke kosmos untuk mencarinya? Wajah Lu Sheng sedikit terdiam. Resep di depannya bisa dikatakan tak ternilai harganya, tapi bisa juga dikatakan tidak berharga. Sangat bagus, sangat indah, sangat melamun, sayang sekali ini loteng. Langit, Lu Sheng mengambil resep itu dengan ekspresi tenang. Tidak perlu melanjutkan, jawabannya sudah ada di cakrawala. Sebenarnya, yang seharusnya kupikirkan adalah, Lu Sheng melihat sekeliling, melihat jalan yang bobrok dan hancur, dan menertawakan dirinya sendiri. Meskipun hanya ada 3 resep, mereka akan memiliki dampak tertentu. Dalam 10.000 tahun ke depan, tidak mungkin nasib seluruh pangkalan 1359 tidak berubah sedikitpun. Bagaimana sebelumnya, dan bagaimana sekarang? Hal yang paling konyol adalah, Lu Sheng dengan santai melihat-lihat berita terkini di perpustakaan sumber daya Tinder. Tanggal berita dengan jelas menunjukkan bahwa 3 resep yang dia berikan dalam 300 tahun seni bela diri, AKV, memberi peradaban. Seni bela diri masa depan hampir 100 tahun waktu bernafas. Meskipun ada perbedaan waktu hampir 100 tahun, bahkan tidak ada satu pun rumput, pohon, batu bata, atau genteng yang diubah. Lu Sheng menggelengkan kepalanya, aku benar-benar bodoh. Penipuan semacam ini penuh dengan lubang, dan baru sekarang saya melihat kebenarannya, mungkin karena gelap di bawah lampu, dan juga karena terlalu percaya pada ruang mimpi. Lu Sheng berdiri dan melompat ke langit. Di bawah pengaruh kekuatan spiritual, dia melambung ke atas. Sepanjang jalan hingga ketinggian yang cukup tinggi untuk mengabaikan seluruh pangkalan 1359. Dia belum pernah melihat seluruh pangkalan 1359 dari sudut seperti itu. Dari atas ke bawah, seluruh nomor 1359 tampak seperti mangkuk raksasa yang sangat besar dan berbentuk tidak beraturan. Tepi mangkuk penuh dengan torehan dan retakan. Mangkuk itu penuh dengan kehancuran dan kesunyian. Mata Lu Sheng bingung, seperti pengembara yang tersesat. Konon, itu adalah masa depan yang tidak bisa diselamatkan sama sekali. Tidak peduli apa yang saya lakukan, bagaimana saya melakukannya. Dunia ini, semuanya sudah mati. Lu Sheng tiba-tiba merasa hampa di hatinya. Perasaan ini seperti sekelompok orang yang terluka mendekati seorang remaja dan mengatakan kepadanya, hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami, Anda adalah penyelamat kami. Mereka memupuk pemuda ini dengan segala cara, seolah-olah mereka menggantungkan semua harapan mereka pada pemuda itu. Pemuda itu menerima semua ini dengan ketenangan pikiran. Seperti yang dikatakan sekelompok orang kepadanya, tidak masalah. Semuanya bisa diubah, selama kamu kuat, semua yang hilang dari kita dapat dipulihkan. Mereka menyerahkan diri kepada bocah itu tanpa syarat, dan mati satu per satu di dalam abu. Pria muda itu tumbuh dengan cepat dan kuat. Ketika remaja tersebut menyadari bahwa dia memiliki kemampuan yang cukup, dia dapat mulai bersiap untuk misi penyelamatnya. Baru tahu, semua ini ternyata hanyalah kebohongan yang kikuk dan bermaksud baik. Dia bukan penyelamat, dia hanya benih. Benih yang beruntung. Itu dia, proyek Tinder, itukah arti sebenarnya dari proyek Tinder? Lu Sheng perlahan jatuh dari langit, ekspresinya sedikit kosong. Dia bukan lagi penyelamat, tidak perlu membawa misi berat. Dia tidak senang sama sekali. Lalu apa sebenarnya ruang impian itu? Itu hanya komputer dengan penyimpanan dan fungsi deduksi yang kuat. Lu Sheng tidak tahu. Dia menatap langit di atas. Matanya seolah melihat tempat di belakangnya melalui lapisan langit kelabu. Apakah ada langit berbintang di belakangnya? Apakah akan ada lagi planet seperti Wanian Martial Dao yang rusak dan mati? Lu Sheng mengungkapkan ruang mimpi. Tapi sepertinya ada lebih banyak misteri di balik tabir. Masih perlu untuk terus meningkatkan otoritas agar lebih banyak kebenaran dapat ditemukan. Setelah samar-samar menebak sebagian dari kebenaran tentang ruang mimpi, Lu Sheng hanya kehilangan rasa misi dan tanggung jawab yang selalu dipikulnya. Fungsi Dream Space dan Tinder Repository belum hilang. Dalam arti tertentu, bahkan ditingkatkan. Semakin banyak Anda tahu, semakin baik Anda dapat menggunakannya.
Semua jenis resep dan latihan masih bisa dioptimalkan dan disimpulkan. Dengan rentang waktu 10.000 tahun, saya tidak perlu terlalu berhati-hati untuk mengubah masa depan seperti sebelumnya. Riwayat hidup yang ditampilkan di perpustakaan sumber daya Tinder masih memiliki nilai referensi yang bagus, dan setelah belenggu kata-kata tanpa masa depan. Petik 2. Lu Sheng meregangkan tubuhnya, seluruh orang benar-benar santai. Pada saat ini, Lu Sheng kembali melihat masa depan yang dijelaskan dalam data pribadinya, dan hatinya tidak lagi berfluktuasi. Terbunuh oleh seni bela diri ekstrim di pantai Ninghai. 20 tahun. Jangan membuat lelucon. Lu Sheng menggelengkan kepalanya, dan dengan ringan menepuk alisnya untuk memilih keluar dari ruang mimpi. Saya seorang pria yang ditakdirkan untuk menjadi dewa seni bela diri. Bagaimana saya bisa mati dengan mudah? Seni bela diri ekstrim. Apa itu? Ledakan. Dalam benak saya, roda rolet abu-abu yang awalnya redup dan retak muncul. Retakan di atas menghilang dalam sekejap. Seluruh rolet abu-abu berputar dengan cepat, dan kehendak lusinan Master D. Roulette bersinar terang, membuat seluruh roulette menjadi berwarna-warni. Dan bersinar, titik-titik. Di kamar hotel, Lu Sheng yang sedang duduk di kursi terbangun dari tidur. Nyenyaknya, dia membuka matanya jernih. Tidak hanya itu, temperamen seluruh orang menghadirkan perasaan terhanyut dan segar kembali. Kehendak marsial Dao yang telah terguncang sebelumnya menjadi semakin kuat saat ini. Ruang mimpi, diperkirakan itu adalah dunia paralel yang mirip dengan lintasan perkembangan duniaku. Meskipun ternyata garis waktu yang sama tidak ada, beberapa aspeknya sama. Ini semua tentang latihan seni bela diri, krisis yang dihadapi oleh peradaban. Dari binatang dunia yang sama. Petik 2. Artinya, jika peradaban seni bela diri di dunia ini tidak berkembang dengan baik, mungkin akan berakhir seperti ruang mimpi di masa depan. Oleh karena itu, rasa tanggung jawab di pundak Lu Sheng masih berat. Ini agak jauh, mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikan kesulitan saat ini. Lu Sheng menggosok alisnya dan mulai memikirkan masalah seni bela diri ekstrim. Sekarang sel abadinya telah mencapai 13. Kematian orang suci dari Lian Su digunakan oleh Lu Sheng hampir setengahnya, dan hasil dari 6 sel abadi diperoleh. Bukannya Lu Sheng tidak mau menyerap semuanya. Lebih tepatnya, ada juga batasan untuk kekuatan keabadian bintang dan sel abadi yang sangat tangguh. Gejala sisa yang disebabkan oleh penghapusan berulang aturan penyembuhan. Sudah sedikit, virtual, menggunakan Science Morning untuk waktu yang singkat dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh bintang yang tidak bisa dihancurkan. Petik 2. Death of the Saint tidak lagi tersedia. Hanya ada beberapa hari tersisa sebelum seluruh pasukan akan melakukan seni bela diri, atau Anda bisa mendapatkan cairan sumsum tambahan untuk diminum. Sebelum kedatangan Jidao Martial Saint, jumlah sel abadi meningkat menjadi lebih dari 20. Sebuah cahaya yang tidak dapat dijelaskan dan aneh melintas di mata Lu Sheng, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, Martial Saint tingkat 9. Mungkin tidak mungkin untuk mencoba membunuh dan melihat. Petik 2. 345. Seluruh pasukan berlatih seni bela diri, dan bintang-bintang memasuki stadion. 2. Di atas laut biru, langit biru-biru terhampar seperti tirai besar, awan flokulen seperti su, dan angin laut meniup ombak. Dadada, sebuah kapal perang muncul di atas tirai. Setelah itu, pesawat tempur itu membumbung tinggi di langit, seperti elang yang sembrono. Sebuah kapal perang berlayar keluar, seperti anak panah yang menembus air. Ada juga perahu layar kecil berwarna putih, padat, tapi rapi dan teratur. Di setiap perahu layar berdiri seorang pria angkatan laut yang kokoh dengan sikap bersemangat tinggi. Daerah Militer Nasional Longguo mengadakan kompetisi seni bela diri. Acara akbar perlahan dimulai. Dalam latihan ini, lebih dari puluhan ribu drone dan kamera bawah air digunakan, dilengkapi dengan pemantauan satelit, untuk mencapai hampir seluruh pemantauan dan penyiaran tanpa jalan buntu. Di atas Ninghai Botao, beberapa layar siaran besar dipasang lebih awal. Melalui layar lebar, pemandangan yang jaraknya puluhan atau ratusan kilometer juga dapat dilihat dengan jelas, dan detailnya lengkap. Di era kebangkitan seni bela diri, teknologi mulai lebih berperan sebagai telinga dan mata. Ombak putih tiba-tiba naik di laut,
dan di wilayah Laut Selatan, puluhan sosok menginjak ombak. Aura dari lusinan sosok ini semuanya sangat kuat, ki dan darah mereka seperti oven, dan esensi ki dan asap langsung menuju ke langit, dan angin tidak menghilang. Gelombang menguap menjadi kabut putih mengepul di sekitar mereka, kaki mereka terendam di bawah permukaan air, dan tubuh mereka didorong oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan, bergerak maju dengan cepat. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pemuda dengan pakaian perang biru dan memegang tombak emas pucat. Gelombang putih di bawah kakinya naik lebih dari 10 meter di atas permukaan laut, memanjang hingga puluhan meter di kedua sisinya. Seluruh orang menginjak dinding gelombang putih yang menakjubkan ini dan bergegas maju, memperlihatkan penampilan tampan dan sosok ramping dan proporsional, seperti yaksa patroli laut legendaris di zaman kuno. Itu adalah bintang umum dari wilayah militer selatan. Di salah satu kapal perang terbesar dan tercanggih di laut, seseorang mengenali identitas pemuda ini. Li Yao berada di peringkat dalam daftar umum bintang. Di geladak, seorang pria parubaya berseragam jenderal menghela nafas dengan emosi. Di kapal perang ini, hampir seperempat karakter level bos dari seluruh wilayah militer Longguo telah berkumpul. Berdiri di garis depan, dengan tangan di belakang punggung, adalah 5 perwira militer. Di belakang ada lebih dari 10 jenderal militer. Masih banyak lagi jenderal dan bintang di belakang, yang bisa dikatakan kumpulan bintang. Gugus bintang jenderal militer dari wilayah militer selatan muncul, dan marsekal dari wilayah militer selatan dan beberapa jenderal semuanya menunjukkan senyum tipis di wajah mereka. Markas militer terintegrasi, tetapi masih ada tingkat persaingan tertentu antara wilayah militer utama. Semakin kuat dan gagah para jenderal di wilayah militer mereka sendiri, semakin cerah wajah mereka. Penampilan Li Yao, yaksa yang berpatroli di wilayah militer selatan, seperti sekering, dan kemudian, tampaknya ada ledakan torpedo di perairan utara. Lusinan sosok seperti naga, keluar dari air, menimbulkan gelombang besar. Setinggi puluhan meter, pemimpinnya adalah pria bertubuh besar dengan tinggi lebih dari 2 meter. Dan berkulit gelap. Dia menginjak air, meledakkan ombak putih satu demi satu di laut, seagresif hiu hitam ganas yang menembus ombak. Jenderal wilayah militer utara. Ada juga karakter luar biasa di Laut Barat. Pemimpinnya adalah wanita bertubuh tegap dengan rambut panjang. Tubuhnya setengah menjuntai di bawah laut, seperti bilah tajam, membelah laut dan memecah ombak. Kemunculan anggota masing-masing kelompok bintang umum akan membuat para atlet angkatan laut yang mengendalikan perahu layar di laut bersorak. Seperti tsunami. Di era kebangkitan seni bela diri, gaya persenjataan ilmiah dan teknologi berangsur-angsur memudar, dan penampilan heroik seni bela diri individu dapat mengarah pada pemujaan fanatik. Saat wilayah militer dari beberapa partai memperebutkan kekuatan bintang, ada pesawat tempur di langit. Selusin sosok jatuh dari langit. Sosok-sosok ini meledak menjadi cahaya putih yang indah di udara, seperti meteorit yang jatuh dari langit. Boom, membanting keras di permukaan laut di tengah. Permukaan laut tenggelam dengan tajam, dan gelombang besar yang tak tertandingi muncul. Beberapa jenderal yang muncul di depannya, pada saat yang sama, memancarkan kecemerlangan yang kuat di mata mereka, dan melangkah maju. Aura yang meletus dari mereka berubah menjadi kekuatan raksasa yang tak terlihat, dan gelombang besar yang menyapu dari tengah terhempas ke belakang ketiga partai tersebut. Adegan itu, seolah-olah ketiga pihak membentuk tangan besar, dengan paksa menekan angin dan ombak yang meletus di tengah. Tapi nafas berikutnya, ledakan, kolom udara tak terlihat yang besar dan tak tertandingi membubung ke langit. Kolom udara ini tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi dapat menangkap jejak tepinya. Di antara ombak putih, hanya kolom udara yang tenang dan tenang, seperti area vakum absolut, dan bahkan matahari bersinar, menunjukkan efek visual yang sedikit terdistorsi. Ini adalah efek dari semangat seni bela diri yang kuat hingga tingkat yang sangat luar biasa, dan dimungkinkan untuk menunjukkannya. Wajah semua jenderal di tiga wilayah militer berubah. Mereka jelas merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan menakutkan di tengah yang akan membebaskan diri. Dia hanya mundur beberapa langkah dan menghilangkan semua aura di sekitarnya. Kolom udara tak terlihat tidak lagi terikat, dan meledak dengan keras.
Boom boom, wilayah Laut Tengah menyajikan cekungan berbentuk mangkuk raksasa ke bawah. Di tepi mangkuk raksasa, kekuatan dahsyat memicu gelombang setinggi puluhan meter, dan para jenderal serta angkatan laut di sekitarnya mundur. Saat angin dan ombak mereda, semua orang melihat bahwa tubuh yang kokoh dan tak terbatas melangkah keluar dari ombak selangkah demi selangkah di udara. Seorang pemuda dengan rambut pendek seperti jarum dan wajah seperti pisau. Pemuda itu tingginya 1,9 meter, kulitnya perunggu, dan matanya seterang bintang. Setiap gestur dan gestur memancarkan aura kuat yang benar-benar mendominasi dan memandang rendah dunia. Bintang umum dari Departemen Militer Tiga Partai melihat penampilan sosok ini, semua pupilnya sedikit berkontraksi, dan wajahnya memadat. Dan para atlet angkatan laut yang menonton, ketika mereka melihat orang ini meledak dengan tepuk tangan yang hampir fanatik. Suara pegunungan dan tsunami yang seperti tsunami menyatu menjadi sebuah kata di laut. Kaisar Timur. Kaisar Timur memecahkan langit. Wilayah militer pusat. Lebih dari satu jenderal, sebanding dengan seorang jenderal. Orang ini adalah Dong Potian. Di kapal perang tertinggi, banyak jenderal juga menatap pemuda yang muncul di langit. Dia seharusnya sudah memiliki kualifikasi dan kekuatan tempur seorang jenderal, kan? 0 untuk bunga 0. Seseorang bertanya, tetapi beberapa jenderal di daerah militer pusat tertawa dan tidak berkata apa-apa. Debut kuat Dong Potian tampaknya memproklamasikan identitasnya sebagai Raja Bintang, menarik perhatian banyak orang, dan juga mendorong suasana seluruh latihan militer ini ke klimaks baru. Tiba-tiba, seorang jenderal digeladak berkata dengan curiga, "Keempat jenderal ada di atas panggung, mengapa Anda tidak bisa melihat jenderal di timur?" Bintang Timur sudah muncul, tetapi momentumnya tidak jelas. Seseorang menjawab dengan santai, "Memang, ada satu jenderal top yang bisa menjadi pemimpin di timur." Bintang umum yang baru saja menuju sedikit lebih rendah. "Saya mendengar ada Liang Tianjiao yang lahir di timur, mengapa saya tidak bisa melihatnya hari ini? Mungkin sudah muncul, kami hanya tidak memperhatikan." Para jenderal sedang berdiskusi dengan suara rendah, suara mereka menusuk telinga beberapa jenderal dan marsekal di timur. "Mengapa Lu Sheng tidak datang?" Wajah marsekal wilayah militer timur sedikit menggelap, dan dia menoleh untuk meminta Yu Xinghai di belakangnya dengan suara rendah. Yu Xinghai tersenyum kecut dan menjawab, "Saya tidak tahu, saya tiba di markas militer beberapa hari yang lalu, dan kemudian bersembunyi di kamar sepanjang waktu. Tidak mudah bagi saya untuk mengirim seseorang untuk mengganggu saya. Jadi saya hanya bisa melepaskannya. Siapa yang mengira bahwa hal sebesar latihan militer seluruh tentara tidak akan datang?" Menutup, marsekal dari wilayah militer timur berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu biarkan dia pergi, jangan ganggu dia." Berita tentang serangan 8.000 mil Lu Sheng dan pemenggalan kepala 5 Master dari pilar Dewa Iblis Black Demon Society telah menyebar di eselon atas militer. Dia telah lama dikenal sebagai bintang pagi nomor 1 di seluruh militer, dan diakui oleh semua perwira militer sebagai bintang umum dengan potensi seni bela diri terbanyak. Tingkat perhatian bahkan lebih dari Dong Potian, Kaisar Timur, di tengah. Meskipun marsekal dari wilayah militer timur ingin Lu Sheng membuat wajah yang baik untuk wilayah militer timur dalam seluruh latihan militer ini. Tetapi jika dibandingkan dengan pentingnya menyerang Martial Sein, yang pertama tampaknya tidak signifikan. Pada saat ini, seorang jenderal bergegas maju dan berbisik beberapa kali di telinga Yu Xinghai. Mata Yu Xinghai berbinar, dan dia segera melapor ke Marsekal Hui dari wilayah militer timur. "Marsekal, Lu Sheng ada di sini." Keduanya mengikuti arahan sang jenderal dan segera melihat seorang pemuda mengenakan seragam pertempuran dan menggambarkan Jun Wei diam-diam muncul di gugus bintang umum wilayah militer timur. Dua lampu terang melintas di mata marsekal wilayah militer timur, senyum tipis melayang di sudut mulutnya, dan dia mengangguk, "Oke, Lu Sheng ada di sini. Datang saja." Disayangkan, Lu Sheng berdiri di atas sebuah kapal perang kecil, dikelilingi oleh para jenderal dari wilayah militer timur yang berpartisipasi dalam seluruh latihan. Tentara ini, termasuk 7 cahaya timur dan lainnya. Wajah orang-orang ini saat ini tidak terlalu tampan, dan mereka sedikit sedih. Kekuatan gugus bintang Jenderal Timur yang baru saja debut jauh lebih
rendah dari wilayah militer lainnya, bahkan tidak sedikit gambarnya, yang memang sedikit menggertak. Untungnya, sekarang Lu Sheng muncul, mereka merasa sedikit nyaman. Hanya mereka yang berada di wilayah militer timur yang tahu bahwa wilayah Timur Liang mereka belum tentu lebih buruk daripada Kaisar Timur. Lu Sheng sama sekali tidak peduli tentang ini, perhatiannya tertuju pada dirinya sendiri. Pada saat ini, 17 sel abadi di antara alisnya memancarkan cahaya ilahi yang redup, EX. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.